Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang penggunaan Zahir Accounting versi 6 pada perusahaan jasa. Oke, first step yang bisa dilakukan adalah dengan membuka Zahir Accounting. Ya, ketika sudah terbuka Zahir Accounting, bisa diklik membuat data baru karena kita akan membuat data baru. Oke, setelah diklik akan muncul tentang informasi perusahaan, dan informasi perusahaan bisa diisi sesuai dengan soal yang tertera di PPT ini. Oke. Kemudian bisa langsung diisi. Shop, alamat perusahaan, bisa diisi juga sesuai dengan apa yang ada di PPT. Nomor 2B, negara bisa diisi Indonesia, dan kota juga Indonesia, dan kota Bandung, pada 17/4/21 sesuai dengan profil perusahaan tersebut. Oke, kemudian bisa dilanjutkan. Untuk periode akuntansi sendiri juga bisa disesuaikan dengan apa yang ada di soal, karena ini menggunakan Zahir sejak 1 Januari 2019, maka kita juga akan mengisi bulan Januari 2019. Oke. Untuk nama sendiri sebenarnya bebas, bisa kalian isi apa aja, atau sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Next, dilanjutkan. Ini bisa di-skip. Selanjutnya di make sure kembali apakah yang telah kalian isi sesuai dengan PPT atau sesuai dengan soal. Setelah dinilai sesuai, kalian bisa proses. Next akan muncul seperti tampilan di layar. Ya, karena kita barbershop, maka jenis usaha kita adalah jasa umum. Kemudian bisa dilanjutkan. Ya. Kemudian akan muncul proses seperti ini, yang memang lumayan agak lama. Oke, kemudian akan muncul setup data mata uang fungsional. Karena kita di Indonesia, maka kita bisa mengisi sesuai dengan currency di sini, rupiah. Dan kurs, kalian bisa mengikuti kurs rupiah pada hari ini, atau bisa juga diisi 14.000. Dan selesai. Kemudian akan muncul proses kembali. Dan kemudian akan muncul seperti ini. Oke. Setelah itu, next yang kita lakukan adalah memasukkan neraca pada Zahir. Oke. Hal pertama yang bisa kalian lakukan adalah mencek apakah data yang ada di soal atau akun-akun yang ada di soal juga ada pada akun-akun yang ada pada Zahir. Oke, karena kami sudah mencek,
bahwa ada 2 akun yang belum ada ataupun tidak ada, maka bisa diganti. Oke, karena yang nggak ada adalah PPN dibayar di muka, dan di zahir ada PPN masukan, dan ini merupakan akun yang sejenis, maka bisa diubah menjadi PPN dibayar di muka dengan cara klik edit data. Oke. Dan langsung diganti dibayar di muka. Oke, selanjutnya bisa direkam. Dan next adalah utang PPN, karena di soal kita terdapat utang PPN, sedangkan pada zahir accounting sendiri tidak ada, maka kita menggunakan PPN keluaran. Dan ini merupakan akun yang sejenis, yaitu utang pajak. Dan bisa ganti dengan cara yang sama. Oke. Utang PPN. Dan rekam. Yap. Lagi, apakah utang PPN sudah ada? Ya, utang PPN sudah ada, dan setelah itu bisa ditutup, dan kita bisa langsung memasukkan neraca saldo yang tertera pada soal dengan cara klik setting, kemudian saldo awal, kemudian saldo awal akun, karena kita akan memasukkan saldo awal akun. Next, kita bisa isi langsung kas kecil sesuai dengan soal, yaitu 5 juta, dan pastikan bahwa yang kalian isi benar. Selanjutnya kas 25 juta. Bank 27.500.000. Selanjutnya ada piutang usaha sebesar 250.000. Selanjutnya ada PPN dibayar di muka sebesar 3 juta. Kita cari PPN dibayar di muka 3 juta. Dan juga ada PPH 23 dibayar di muka senilai 1.500.000. Next ada peralatan sebesar 19.500.000. Oke, mesin dan peralatan 19.500.000. Next ada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 4.800.000. Karena akumulasi ini bersifat mengurangi, maka kita tulis minus 4.800.000. Sesuai juga dengan soal. Oke, setelah kita memasukkan aktivanya, sini akan muncul sebesar 76.950.000. Dan next kita akan memasukkan utang usaha. Atau kita juga memasukkan kewajiban dan modal. Yang pertama kali adalah utang usaha sebesar 12 juta. Next adalah utang PPN. Nah, ini adalah akun yang tadi kita ubah, sebesar 2 juta. Next ada utang bank. Utang bank 7.800.000. 7.800.000. Dan yang selanjutnya modal disetor sebesar 55 juta. Dan yang terakhir adalah laba ditahan sebesar 150.000. Oke, ketika saldo kalian balance, maka akan tertera nilai sebesar 0 rupiah. Dan apabila ternyata ada kesalahan ataupun tidak balance, maka saldo tersebut akan masuk ke dalam historical balancing. Oke, setelah balance, kalian bisa rekam dan melanjutkan transaksi selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah memasukkan saldo awal piutang usaha. Memasukkan saldo awal piutang usaha
bisa dilakukan dengan cara yang pertama kali kita cek apakah data customer kita sudah ada. Nah, kita bisa cek. Karena kita perusahaan baru menggunakan dan belum ada datanya, maka hal yang pertama kali bisa kita lakukan adalah dengan add data. Oke. Setelah itu kita bisa lihat pada di layar, pada PPT di layar ini, dan mengisi sesuai. Yang pertama adalah Tony, bisa diisi dengan C001, sesuai, diisi sesuai, Tony. Kemudian karena ini individual, maka bisa ditulis dengan personal, dan ya, oke. Dan langkah selanjutnya kalian juga bisa melakukan hal yang sama seperti yang Tony. Add data, dan langsung saja. Nah, ketika customer tersebut merupakan perusahaan, kalian bisa isi dengan company, tapi apabila customer kalian merupakan individual, kalian bisa isi personal dan rekam. Ya. Oke, dan kemudian bisa diisi kembali C003 dengan nama Johnny. Rekam. Ya. Oke, karena kita akan membuat saldo awal piutang usaha, maka kita bisa tutup setelah data terisi, tutup, kemudian settings, saldo awal, dan piutang usaha. Oke, karena ini masih baru, maka kita juga bisa klik baru. Setelah itu kita klik nama pelanggan, dan langsung pilih. Oke, mungkin kita bisa lihat dulu. Transaksinya dilakukan pada 30 September dengan nomor invoice 001 dan saldo piutang 90.000. 30 September invoice 001 dengan nilai piutang 90.000. Oke, pastikan kalian mengisi benar supaya hasilnya sesuai dengan visual. Oke, dan bisa di next. Dan kalian bisa melakukan hal yang sama kepada customer-customer lainnya seperti yang telah dijelaskan tadi. Oke. Ready tanggal 11 November 2018. Invoice. Nah, ketika ada invoice yang sama, maka otomatis, atau nomor invoice yang sama, otomatis Zair kalian tidak akan bisa untuk merekam. Seperti tadi, langsung merah. Dan bisa diisi 50.000, karena nilai transaksinya sebesar 50.000. Langsung direkam. Oke, next. Kita akan bukan transaksi Johnny melakukan transaksi pada tanggal 6 Desember 2018. Nomor invoice 003, dan nilai transaksi 110.000. Oke, dan bisa direkam. Oke, dengan total 250.000. Dan kemudian akan muncul totalnya 250.000. Dan kita bisa cek apakah totalnya 250.000, dan ya, sama. Oke, setelah sama, kalian bisa langsung ke langkah selanjutnya, yaitu menginput saldo awal utang usaha. Sebenarnya sama saja, cuman yang membedakan adalah
pada utang usaha diisi saldo awal utang usaha. Oke, kita bisa menambah data. Karena tadi yang kita masukkan adalah customer-customer yang melakukan transaksi piutang, sedangkan ini utang. Nah, karena ini piutang, maaf, karena ini hutang, maka kita bisa mengisi dengan vendor di 001. Oke, langsung perusahaan karena bentar, kita isi dulu. Edit by you. Karena ini merupakan individual, maka kita bisa isi personal dan langsung direkam. Ya. Dan kita bisa melakukan hal yang sama seperti tadi, menambah perusahaan. Nah, karena ini merupakan perusahaan atau company, jadi ini saya juga company dan direkam. Dan kita juga melakukan hal yang sama terhadap Bapak Setiabeda, vendor 003, vendor, company, Bapak Setiabeda. Oke, dan di, karena ini bukan vendor ketiga, vendor 003. Dan jenisnya personal. Oke. Dan ya. Nah, kemudian kita cek lagi. Nah, kalau misalkan ada kesalahan, kalian bisa mengubahnya dengan klik 2 kali, ataupun mengedit data seperti ini. Klik edit data, kemudian akan muncul. Nah, ini terdapat kesalahan karena ini utang, maka harusnya vendor. Untuk ID-nya sendiri atau invoice dan segala macamnya bisa disesuaikan dengan soal. Oke, setelah selesai dan sudah betul, bisa langsung ditutup dan kita langsung bisa input saldo awalnya. Oke, karena ini baru, maka kita juga akan pilih baru seperti piutang tadi. Langsung saja kita masukkan DT Bayu, tanggal transaksinya 3 November 2016, 3 November 2018, nomor invoice 001, karena ini pertama. Nilai hutangnya sendiri 2.200.000. Oke, setelah benar bisa direkam dan langsung akan muncul saldo hutang seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat baru lagi untuk PT Sukavani. PT Sukavani, nomor invoice 002, transaksinya tanggal, maaf, bisa dilihat pada soal. Oke, 30 November 2018. 30 November 2018 dengan nilai transaksi 2.800.000. Dan setelah itu direkam. Next, kita baru lagi. Kita pilih pemasok, Bapak Setiabeda. Pilih tanggal transaksinya, tanggal 25 Desember 2018. Nomor invoice 003. Dengan nilai transaksi 7 juta.
Oke, dan direkam. Nah, hasilnya adalah 12 juta. Apakah sesuai? Ya, sesuai. Setelah sesuai, datanya bisa ditutup, dan kita bisa melakukan transaksi selanjutnya, yaitu memasukkan aktiva tetap pada Zaire Accounting. Nah, bagaimana caranya? Hal yang pertama kali dilakukan untuk memasukkan aktiva tetap adalah dengan mengklik data harta tetap. Pertama kita lihat apakah sudah ada data kita. Nah, karena belum ada, maka langsung aja kita masukin dengan cara baru add atau add data. Kita bisa masukkan AC. Pokoknya kita mengisi sesuai dengan soal atau PowerPoint yang telah tertera. Nih, harga perolehan 3 juta, tanggal akuisisi 19 Februari 2018, dan selanjutnya. Oke, AC, kelompok. Kelompok kita bisa pilih mesin dan peralatan. Tanggal beli 19 Februari 2018. 19.02 2018. Nilai beli 3 juta. Oke. Langsung bisa kita rekam. Oke. Ya. Oke, nanti akan muncul perhitungan seperti ini. Dan kita juga akan melakukan hal yang sama dengan harta tetap lainnya. Yang kedua ada kursi. Kursi, kelompok mesin dan peralatan. Tanggal pembelian 6 Maret 2018. 6 Maret 2018. Harga beli 2 juta. Dan langsung bisa direkam. Oke. Ya. Nah, hal yang sama juga akan muncul. Oke, langsung kita bikin lagi. Meja, kelompok, mesin dan peralatan. Tanggal belinya 7 Mei 2018, 07.05 2018. Dengan harga beli 2.500.000. Setelah itu rekam. Oke. Ya. Dan ya. Kemudian ketika selesai, kita juga akan melakukan lagi pada transaksi yang ada di soal. Oke, mesin cukur, gunting cukur, dan sisir rambut. Dengan cara yang sama. Mesin cukur dengan kelompok mesin dan peralatan. Tanggal beli 12 Februari 2018. Harga beli 6 juta. Sesuaikan dengan di soal. Setelah itu bisa direkam. Oke. Dan ya. Dan next, kita lanjutkan lagi. Kelompok mesin dan peralatan. Tanggal belinya 9 Maret 2018 dengan harga 4 juta rupiah. Oke, next, langsung bisa direkam.
Oke. Dan yang terakhir kita harus masukkan sisi rambut. Sisi rambut dengan kelompok mesin dan peralatan. Tanggal B-nya 24 Mei 2018 dengan harga beli Rp2.000.000. Oke, ketika sudah sesuai langsung direkam. Oke. Dan ya. Nah, dan semuanya akan muncul seperti akumulasi penyusutan bulanan, dan nilai buku. Oke, dan tadi merupakan bagaimana cara menginput aktiva tetap atau data harus tetap ke dalam Zahir. Dan selanjutnya kalian bisa cek apakah harta tetap tersebut sudah masuk dengan cara melihat atau membuka laporan, kemudian laporan lainnya, data harta tetap, bisa diklik 2 kali, bisa ditulis semua, langsung oke. Dari 2000, perolehannya tahun 2018. Tanggal perolehan 2018, karena tadi 2018. Oke. Dan ya, nah, alat-alat yang kalian masukkan tadi akan muncul di sini. Dan terlihat nilai perolehannya berapa, dan nilai booknya atau value booknya segini. Ya, selanjutnya kita masuk ke transaksi pertama, yaitu di sini ada bukti kas keluar dengan keterangan pembayaran di muka sewa kantor untuk jangka waktu 1 bulan melalui kas sejumlah 800.000 yang dibayarkan kepada Bapak Abdul Qadir. Di dalam Zahir ini, untuk kas keluar, kita masuk ke kas dan bank, lalu kas keluar. Di sini kita klik baru. Setelah itu akan muncul formulir seperti ini. Dalam akun kas ini, kita bisa memilih antara bank, kas, atau yang lainnya. Tetapi karena dalam transaksi tadi menggunakan kas, kita akan memilih kas. Dan untuk penerimanya, Bapak Abdul Qadir di sini tidak ada. Jadi kita akan membuat baru. Tipenya adalah vendor. ID-nya V004 dengan nama Bapak Abdul Qadir. Jenisnya personal. Lalu kita klik 2 kali Bapak Abdul Qadir. Tanggalnya 2 Januari 2019. 2 Januari 2019. Sebesar 800.000. Kodenya yaitu pembayaran di muka. Pembayaran sewa dibayar di muka ini. Di sini nilainya kita masukin 800.000. Dengan nilai 800.000. Lalu klik sebesar di sini agar lebih jelas tulisan Rp800.000. Setelah itu kita klik rekam.
Terus di transaksi yang kedua ada bukti kas keluar lagi dengan keterangan pengambilan pribadi atau prive yang diambil oleh Fahri melalui kas dengan jumlah Rp500.000 dalam Zahir. Di dalam Zahir ini untuk pengambilan prive kita balik lagi ke menu kas dan bank lalu kas keluar. Lalu kita klik baru. Akun kasnya adalah kas, penerimanya adalah Fahri. Karena di sini Fahri tidak ada, jadi kita buat baru. Untuk buat baru, kita di sini klik order saja dengan nama Fahri sebagai personal. Lalu klik rekam dan bisa diklik 2 kali di Fahri. Lalu kita bisa masukkan tanggal transaksinya yaitu 3 Januari 2019. Klik 2 kali kode, cari kode prive. Karena di sini private tidak ada, jadi kita buat akun baru dengan klasifikasinya yaitu modal. Modal dengan nama prive. Lalu kita klik rekam. Kita klik 2 kali pada prive, muncul seperti ini. Lalu kita masukkan nominalnya. Nominal di sini yaitu 500.000. Lalu kita klik rekam. Untuk mengeceknya kita bisa klik kanan, terus jurnal voucher. Sini sudah terbukti prive di sebelah debit terhadap kas di sebelah kredit sebesar 500.000. Kemudian transaksi selanjutnya pada tanggal 5 Januari membayar utang usaha Adit Bayu sebesar 2.200.000. Kita buka Zahir di sini, kemudian ke model pembelian. Di sini ada pembayaran utang usaha, kita klik baru. Akun kas di sini kita pilih yang bank. Kemudian penerima kita pilih Adit Bayu di sini. Oke. Cek nomor CD 003 tanggal 5 Januari 2019. Kemudian nomor invoice di sini kita klik 2 kali. Ini muncul inv 001, kita klik OK. Saldo 2.200.000, jumlah dibayar 2.200.000, kemudian kita klik rekam. Kemudian di sini kita bisa lihat jurnal vouchernya. Utang usaha berkurang senilai 2.200.000, bank berkurang 2.200.000. Kemudian untuk transaksi selanjutnya, pada tanggal 6 Januari membeli 2 meja senilai 450.000 dan 2 kursi senilai
300.000 pada Dadang Furnitur yang dibeli secara kredit dengan term in 2/10 dan N/30. Dan kita ke Zahir kembali. Sini. Modul pembelian. Kemudian di sini ada invoice pembelian. Klik 2 kali. Kemudian kita buat baru. Mampu masuk. Kita cari Dadang Furnitur. Karena di sini tidak ada, kita bisa bikin baru di sini. Dadang Furnitur. Tipenya vendor, jenis company, kemudian kita klik rekam. Ini iayakan saja. Kemudian kita pilih yang Dadang Furnitur, kemudian oke. Nomor pembelian di sini sesuaikan dengan soal. Tanggal faktur 6 Januari 2019. Kemudian deskripsi pesanan, di sini kita membeli meja. Kemudian kode di sini kita klik 2 kali. Karena meja merupakan termasuk akun mesin dan peralatan, kita di sini cari mesin dan peralatan. Ini. Klik oke. Diterima 2 meja. Satunya harganya 225.000. Di sini total harganya 450.000. Kemudian di sini kita juga membeli kursi. Di sini kodenya juga mesin dan peralatan. Oke. Kita membeli 2 kursi. Satunya seharga 150.000. Oke. Totalnya di sini jadi 300.000. Term in-nya 2/10 tadi ya. 2/10 N/30. Jadi di sini hari diskonnya 10. Jatuh temponya 30 hari. Diskon awalnya 2%. Denda keterlambatan karena dibiarkan 0 saja karena di soal tidak dijelaskan. Kemudian oke. Klik rekam. Kemudian kita bisa melihat jurnal vouchernya di sini. Mesin dan peralatan bertambah di debit 750.000 dan utang usaha bertambah di kredit 750.000. Oke, untuk transaksi selanjutnya ada pelunasan faktur invoice 001 tanggal 30 September 2018 diterima dari Pak Tony, dibayar akan melalui bank sebesar Rp90.000. Untuk pembayaran piutang bisa kita cek di menu penjualan. Di sini ada menu pembayaran piutang usaha. Kemudian kita klik baru. Karena berarti tadi dari bank, kita melalui bank juga. Penerimanya adalah Bapak Tony. Karena di sini sudah ada Bapak Tony, jadi kita klik saja. Penerima di memonya ini kita ganti penerimaan piutang dari Tony. Untuk tanggal tadi tanggal 15 Januari 2019. Nomor invoice kita bisa klik 2 kali, kemudian ada invoice 001. Kita klik OK. Kemudian jumlah yang dibayarkan 90.000 sudah benar, dan klik rekam. Dan batalkan. Kita cek. Di sini sudah ada, kita cek jurnalnya. Bank pada piutang usaha. Oke. Tuh. Untuk transaksi selanjutnya ada pembayaran atas faktur 0004 dibayar melalui bank. Ini adalah hutang dari perusahaan dibayarkan kepada Dadang Furniture sebesar Rp750.000. Untuk pembayaran hutang, kita bisa ke menu pembelian dan pembayaran hutang usaha. Kita klik baru.
pembayaran dari bank, penerimaan kepada Bapak Dadang Furniture. Nanti kita klik OK. Di sini kita ganti tanggalnya menjadi tanggal 16 Januari 2019. 16 Januari 2019. Pembayaran hutang kepada Bapak Dadang Furniture. Untuk nomor info kita klik 2 kali. Di sini sudah ada, kita klik OK. Karena sebelumnya ada termin diskon 2% apabila dalam 10 hari pembayaran, maka dapat diskon 2% di sini dan dipotong menjadi 735.000. Ini sebesar. Oke, untuk itu kita langsung klik rekam. Batalkan. Nah, di sini kita sudah melihat sudah nambah. Kita bisa cek jurnal vouchernya utang usaha kepada bank. Oke. Untuk transaksi selanjutnya ada piutang lagi, pelunasan faktur invoice 003 tertanggal 6 Desember 2018 oleh Bapak Joni melalui bank sebesar Rp110.000 pada tanggal 20 Januari 2019. Untuk piutang sama, kita ke pembayaran piutang usaha, kita klik baru dari bank, benar, dari Bapak Joni. Untuk tanggal kita bisa kita ganti menjadi tanggal 20 Januari 2019. Oke. Penerimaan piutang dari Jenny. Untuk nomor info kita klik lagi 2 kali. Nah, di sini sudah ada, tinggal klik OK. Kemudian juga dibayarkan benar 10. Kita klik rekam. Oke. Nah, sudah ada pembayaran piutang dari Bapak Jenny. Kita bisa cek jurnal bank pada piutang usaha. Ini adalah transaksi bukti kas keluar dari Bapak Ahmad Mutakhir sebesar 295.000 untuk pembayaran listrik, air, dan telepon melalui bank. Kita pindah ke Zahir, kita masuk kas dan bank, kas keluar, klik baru, lalu klik yang penerima. Karena tidak ada, kita bikin baru. Ini kita isi vendor, personal, Bapak Ahmad, Bapak Ahmad Mutakhir. Mutakhir. Klik rekam, ya. Kita cari Bapak Ahmad. Kita klik OK. Akun kasnya bank. Kita klik kode. Karena ini pembayaran telepon, akunnya adalah beban telepon, air, dan listrik. Karena di sini nggak ada, terpisah, kita buat baru. Kita isi beban administrasi dan umum. Isi 37, namanya beban listrik, air, dan telepon. Kita klik rekam, beban listrik, air, dan telepon. Kita klik OK.
Kita isi nominalnya sebesar 295.000. Oke. Sudah. Ah, 295.000 tanggalnya 28 Desember 28 Januari 2018 Januari 2019. Oke. Pengeluaran Bapak. Kita klik rekam. Proses selanjutnya adalah penerimaan pendapatan jasa. Maka kita masuk ke kas masuk. Karena di sini kas masuk, maka kita mendapat penerimaan pendapatan jasa sebesar 4.065.000. Kita masuk ke kas masuk, klik baru. Hanya karena nggak ada, kita bikin baru. Customer. Pelanggan barber shop personal, rekam. Kita pilih penerimanya itu pelanggan barbershop, kita pilih, lalu kita ubah tanggalnya dahulu itu 30 Januari 2019. Jadinya kita pilih pendapatan, jasa. Kita klik OK. Lalu kita isi nilainya sebesar 4.065.000. Kalau sudah, kita klik rekam. Oke, selanjutnya transaksi terakhir yaitu kita akan membayar beban gaji atau upah karyawan sebesar 1,5 juta untuk periode bulan Januari 2019 melalui bank. Berarti kita ke bank kas keluar, kita cari, karena tidak ada kita bikin baru lagi, employee, karyawan, kita klik rekam, kita ubah tanggalnya 30 Januari 2019. Ini kita pilih beban gaji. Kita upah. Oke, kita masukkan jumlahnya di sini. 1.500.000. Kalau sudah, kita klik rekam. Kita tutup. Oke, setelah semua terinput, maka kita akan mengekspor hasil. Oh ya, kita akan tutup buku dulu untuk akhir bulan ini. Tutup buku, klik OK. Kita backup dulu terlebih dahulu. Kita proses, lanjutkan. Kita lanjutkan. Lanjutkan. Oke, untuk ini kita isi saja. Laba rugi selisih kurs.
Kita juga isi laba rugi selisih kurs. Kita lanjutkan. Kita proses. Oke. Kita klik lanjut, ya. Kita klik OK. Kita klik ya. Oke. Oke, setelah ditutup, maka akan menghasilkan laporan posisi keuangan, laporan keuangan berupa neraca, dan juga laba rugi. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.